Salam, selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Semoga saudara diberkati dan doa saya supaya saudara semakin dijaga dilindungi oleh Tuhan. Pagi ini saudara kita akan menyaksikan bagaimana kesaksian yang saya alami, yaitu pada suatu hari, pada saat itu hati saya sangat rindu karena pada saat itu aku sangat mencintai Tuhan dan saya rajin baca firman Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Sepertinya saya pengen rindu, pengen ketemu dengan Tuhan. Dan saudara tahu pada malam itu, saya setiap malam itu saya tidak bisa tidur dan saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Berjalannya beberapa tahun saudara, saya paling senang suka doanya jam 1, jam 2, jam 3. Saya duduk bersekutu dengan Tuhan dan baca firman Tuhan. Lalu pada saat itu, saya orangnya paling taat peraturan di dalam sekolah. Dan satu sekolah yang saya pada saat itu masih zaman SMP. Dan iman saya itu bertumbuh maksimal karena di sekolah itu mengajari saya bagaimana masuk sekolah berdoa, pulang sekolah berdoa, dan saya impartasikan sampai di rumah. Lalu setiap malam saya itu pengennya bagaimana mengenal Tuhan itu seperti apa. Dan satu saat saya karena guru olahraganya berkata bahwa kita akan jogging pagi atau lari pagi. Nah, dan lalu saya udah bangun jam 3 subuh dan saya pergi di sekolah itu. Dan sekolah itu berdekatan dengan gereja. Nah, saya duduk di bawah lonceng gereja. Dan tiba-tiba angin yang sepoi dan saya berdoa, Tuhan, saya mau pengen berjumpa dengan Tuhan. Jika Engkau ada, tunjukkan wajah-Mu. Saya merinding saudara. Lalu pada subuh itu, begitu hati saya itu sangat rindu dan saya nyanyikan lagu-lagu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam keadaan jam 3 subuh itu saya duduk di lonceng gereja, cuma saya sendiri. Dan ketika saya nyanyikan lagu itu dengan suara merdu, dan ketika angin itu sepoi-sepoi dan saya tenang. Dan ketika saya tenang, saudara, dan saya buka mata. Saudara tahu ketika saya buka mata, ada seorang yang lewat. Oh haleluya, haleluya. Saya percaya Roh Kudus hadir untuk memberikan sesuatu kepada pagi hari ini. Dan ketika saya lihat seorang itu lewat di depan saya dengan jubah putih, dengan celana putih, dengan dia membawa pikul di bahunya, yaitu dua keranjang, di depan satu, di belakang satu. Dan dia lewat, jarak saya di bawah lonceng itu di gereja itu sekitar 1 meter lebih. Lalu dia lewat dan saya menatap wajahnya seperti ini. Saya tidak pikirkan bahwa itu orang yang lewat. Jam 3 subuh saudara, ketika dia lewat, saya tidak pikirkan bahwa itu adalah masyarakat atau orang lain yang lewat. Saya tampak sadar, cuma melihat. Tapi setelah saya dibukakan pikirannya bahwa yang lewat itu Anda yang memintakan dia yang lewat, yang menemukan kamu. Ketika dia lewat sekitar 2 menit, saudara, saya tengok orang begini hilang seketika itu. Dan saya pada malam itu, subuh itu, saya kejar orang itu dan menghilang, dan saya tidak temukan lagi wajah orang itu. Ya, ketika dia lewat itu, ya, cuma diperlihatkan pada saat itu gambar yang seperti di Tuhan Yesus. Tapi dengan 2 menit itu dia menghilang. Dan pada saat itu saya kejar dia sampai saya tanya di gereja itu, saya bangunkan seorang pastor yang menjaga gereja itu, saya bangunkan. Selamat
pagi Pak, selamat pagi. Dan dia keluar, dia tanyakan, pagi ada apa dek? Dia bilang katakan seperti ini. Saya mencari ada seseorang sosok tadi yang lewat di sini. Dia pakai jubah putih dan ada keranjang dua dan dia bawa. Dan dia itu saya lihat bukan orang biasa. Gambar yang itu yang ada di gereja itu yang gambar Tuhan Yesus itu. Dan dia bilang orang itu tidak ada di sini. Penjaga gereja itu kostum itu bilang orang itu tidak ada di sini. Dan sehingga saya keluar itu saya dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan dia berkata kepadaku, kamu berdoa dan kamu minta aku berjumpa dengan engkau. Kamu tampak sadar. Aku sudah menunjukkan wajahnya. Saudara tahu. Dan pada malam itu saya nangis habis-habisan. Saya katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan terima kasih. Tuhan itu maha hadir. Dan pada saat itu saya mulai dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan. Jadi setiap dalam SMP sampai SMA, setiap lomba lari, setiap lomba olahraga, mau sepak bola, mau lari jarak 100 meter, mau lompat tinggi, kemudian lompat jauh, kemudian renang dan panjat pinang, saya juara, saudara. Saya juara. Dan saya katakan, kenapa orang-orang yang lawan-lawan saya semua itu orang-orang yang gagah perkasa dan orang-orang punya. Dan lawan saya pada saat itu yang lomba renang adalah yang ambil seluruh provinsi, yaitu di lomba pada saat itu adalah bukan provinsi, dalam provinsi, dan semua diseleksi kecamatan, kota, semua diambil. Dan lomba itu saya mendapat juara, saudara. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan menyertai saya pada saat itu. Dan yang satu kali saat ketika lomba panjat pinang, saudara. Dan panjat pinang itu di depan di pantai, dan juara-juara sebelum itu saya semua ambil, saudara. Dan ketika pada saat ada satu lomba yang diadakan oleh aparat keamanan, dan lomba itu hadiahnya sangat besar. Dan saudara tahu, dan pada saat itu saya naik panjat pinang, saya ambil semuanya hadiahnya terus semua, dan saya ambil dan saya bagikan kepada ada teman-teman yang di bawah, dan mereka semua ambil dan mereka berteriak, ayo ambil lagi, bagikan. Dan saya ambil semua dan saya bagikan. Lalu tiba-tiba saya turun dari panjat pinang, dari pohon itu. Pohon pinang itu, saudara, miring dan sudah mau rubuh, dan saya berdoa di atas pinang itu. Dan saya pikir akan saya patah dan celaka dan saya akan mati. Tetapi ketika saya turun, saya berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Tiba-tiba pohon pinang itu sudah mulai rubuh, dan tiba-tiba rubuh di pertengahan begini, tetap begini, saudara, bertahan. Dan saya berdoa terus sampai turun, hanya saya selamat. Saya menyaksikan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di orang-orang percaya. Apa yang saya alami adalah kisah yang bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu indah. Mujizat demi mujizat perjumpaan saya dengan Tuhan yang begitu unik. Tuhan sangat mengasihi jika hati kita benar, hati kita kudus. Tuhan berkata, aku bukan mencari wajahmu, tetapi aku mencari hatimu. Ketika seperti Daud, Tuhan mencari hati. Saudara-saudara yang begitu ganteng dan gagah perkasa, Tuhan berkata, bukan, ada satu orang yang aku ketemukan, yang dikirim oleh Samuel. Tuhan kirim Samuel dan ia pergi untuk mengurapi. Tuhan katakan dia cari hati. Saudara, pagi ini semoga kita diberkati lewat kesaksian ini. Saudara yang mendengarkan, saudara, saya berharap saudara mencari wajah Tuhan. Saudara bergaul dengan Tuhan. Saudara banyak setiap saat untuk menemukan suatu kehidupan dengan Tuhan yang begitu erat, yaitu bergaul intim dengan Tuhan. Begitu seorang yang bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan pasti rindu akan bergaul. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apa saja yang kamu minta akan dikehendaki oleh Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan lakukan. Bagaimana kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Kita harus tinggal